pengertian tektonisme, proses, dan dampaknya. Halo teman-teman, sebelum masuk ke pembahasan, saya mau menyampaikan fun fact tentang gunung berapi. Pernah nggak sih kalian kepikiran kenapa pegunungan Himalaya tidak berapi sedangkan pegunungan di Indonesia mayoritas berapi? Proses pembentukan suatu pegunungan akan berkaitan dengan pergerakan lempeng yang saling menabrak satu sama lain atau disebut dengan konvergen. Nah, ada beberapa kemungkinan dalam keadaan konvergen, yaitu pertama, jika lempeng yang saling menabrak adalah benua dengan samudra, maka akan terjadi subduksi yang menyebabkan munculnya gunung berapi karena adanya pelelehan lempeng samudra menjadi magma. Kedua, jika kejadian yang saling menabrak adalah lempeng benua dengan benua, maka akan terjadi collision sehingga akan muncul barisan pegunungan tapi bukan gunung berapi. Ketiga, jika kejadian yang saling menabrak adalah lempengan samudra dengan samudra, maka akan terjadi subduksi pada salah satu lempengannya dan membentuk pegunungan api di lautan. Dari ketiga kemungkinan tersebut, teman-teman sudah bisa menjawab ya, kenapa pegunungan Himalaya tidak berapi sedangkan pegunungan di Indonesia mayoritas berapi. Ya, karena pegunungan di Indonesia mayoritas terbentuk akibat kemungkinan yang pertama, sedangkan pegunungan Himalaya terbentuk karena kemungkinan yang kedua. Dari situ membuktikan ya, kalau bumi itu dinamis, akan selalu ada pergerakan-pergerakan dari dalam bumi itu sendiri. Nah, akibat bumi yang bergerak itu disebabkan oleh dua tenaga, yaitu tenaga endogen dan eksogen. Sebelum membahas pengertian tektonisme, kita bahas dulu mengenai tenaga endogen dan eksogen. Pengertian tenaga endogen dan eksogen. Kondisi patahan di atas ada hubungannya dengan tenaga endogen. Apa sih tenaga endogen itu? Tenaga endogen merupakan tenaga yang berasal dari dalam bumi dan menyebabkan perubahan pada permukaan bumi. Adanya tenaga endogen ini menyebabkan permukaan bumi menjadi tidak rata, hasilnya bisa berupa cekungan atau cembungan. Kalian bisa lihat kalau bumi ini ada dataran rendah, dataran tinggi, dan lautan. Jenis tenaga endogen yaitu tektonisme, vulkanisme, dan seisme. Apa pengertian tektonisme, vulkanisme, dan seisme? Kali ini kita hanya membahas tentang tektonisme terlebih dahulu. Sedangkan tenaga endogen merupakan tenaga yang berasal dari dalam. Maka tenaga eksogen merupakan tenaga dari luar bumi. Tenaga ini ada hubungannya dengan siklus batuan, angin, air, dan organisme. Nah, tektonisme merupakan salah satu jenis tenaga endogen. Apa itu tektonisme? Tektonisme adalah tenaga endogen yang menyebabkan perubahan letak atau bentuk lempeng bumi. Ada dua jenis proses, yaitu epirogenetik dan orogenetik. Gerak epirogenetik merupakan proses naik turunnya permukaan bumi yang disebabkan oleh gaya endogen dengan arah pergerakan secara vertikal dan berlangsung dalam wilayah yang luas dan waktu yang lama. Gerak epigenetik dibagi menjadi dua berdasarkan arah pergerakannya, yaitu positif dan negatif. Pada epirogenetik positif, daratan mengalami penurunan sehingga permukaan air laut terlihat lebih naik, sedangkan pada epigenetik negatif, daratan mengalami kenaikan sehingga permukaan air laut seolah-olah turun. Orogenetik, apa itu gerak orogenetik? Teman-teman bayangkan sedang memegang spons. Kemudian teman-teman dorong pada kedua ujungnya. Maka kalian akan melihat lipatan-lipatan pada spons tersebut.
Nah, ternyata bumi kita juga bisa mengalami hal serupa ya teman-teman. Contohnya adalah pegunungan Alpen. Kok bisa ya teman-teman? Nah, terbentuknya pegunungan Alpen terjadi karena adanya gerak orogenetik. Kalian sudah tahu kan pada poin pengertian tektonisme kalau gerak yang satu ini termasuk dalam tektonisme dan tenaga endogen. Gerak orogenetik merupakan gerakan pada permukaan bumi baik secara vertikal maupun horizontal yang mengakibatkan peningkatan dan penurunan wilayah bumi pada wilayah yang sempit dan waktu yang singkat. Gerak orogenetik ini meliputi lipatan dan patahan. Dampak positif dari tektonisme terhadap kehidupan. Terjadinya tektonisme pasti akan berdampak pada kehidupan kita. Selain berdampak negatif seperti munculnya bencana alam berupa gempa, bumi, dan longsor, ada juga loh dampak positif yang dihasilkan dari adanya tektonisme. Lalu apa saja dampak positif dari tektonisme terhadap kehidupan? 1. Keanekaragaman bentuk bumi. Adanya aktivitas tektonisme menyebabkan permukaan bumi memiliki pegunungan, danau, sungai, palung, dan daratan. 2. Munculnya logam-logam berharga. Aktivitas tektonisme membuat mineral bumi muncul karena terdorong ke permukaan atau karena tekanan dan suhu yang sangat tinggi akibat pergerakan lempeng tektonik. Hal ini bisa menjadi daya tarik dan sumber penghasilan bagi masyarakat. Ketiga, ada pembentukan pegunungan dan juga lembah. Adanya aktivitas tektonik bisa menghasilkan objek-objek dengan pemandangan alam yang indah. Gerakan lipatan dan patahan ini bisa menghasilkan tempat-tempat yang berpotensi wisata. Nah, itu dia teman-teman materi kita kali ini. Sampai jumpa di lain waktu.